Hai Sobi, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan menampilkan sebuah video yang berbeda dari biasanya. Di mana biasanya kami mereview mobil second, kali ini kami akan mereview sebuah mobil baru yang baru saja di-launching tanggal 6 Agustus kemarin. Ini adalah sebuah Toyota Corolla Cross. Mobil karya Toyota ini memiliki dua varian, yaitu bensin dan hybrid. Harga dari Corolla Cross ini adalah Rp457 juta untuk varian bensin dan Rp497 juta untuk varian hybrid. Yang menjadi highlight kami adalah varian hybridnya, karena dia adalah yang termurah di Indonesia saat ini. Dan tentunya, keunggulan mobil hybrid adalah keiringannya dalam mengkonsumsi BBM. Corolla Cross varian bensin diklaim sanggup mencatatkan 1:15 per liter. Sedangkan untuk varian hybrid bisa sampai 1:23 per liter. Mantap sekali. Sangat mengerti keluhan dompet kita ya Sobi. Hanya selisih 40 juta, namun perbedaan fiturnya cukup banyak. Kali ini kami akan mereview Toyota Corolla Cross yang varian bensin. Seperti kita ketahui, Corolla Cross ini memiliki dua varian, yaitu bensin dan hybrid. Hari ini kita berkesempatan mereview yang bensin. Kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu. Desain grill diberikan grill yang sangat besar dengan motif trapezoid. Trapezoid itu apa? Trapesium bahasa Indonesianya. Juga ada logo Toyota yang cukup besar di bagian depan ini. Karena ini varian bensin, logo Toyotanya berwarna hitam backgroundnya. Sedangkan kalau yang hybrid, di belakangnya ini berwarna biru. Kemudian untuk lampu depan sudah menggunakan LED proyektor dan sudah ada lampu di arealnya. Di varian yang hybrid, ini ada lampu yang berwarna birunya. Kemudian ada sensor depan 2 buah yang sudah terintegrasi di bagian bumper. Fog lamp ini juga sudah LED Sobi. Kemudian ada underguard juga yang sewarna dengan bodinya. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4,460 meter dengan ground clearance-nya 165 mm. Nah, berbicara mengenai dimensi, mobil ini sedikit lebih panjang daripada pesaing terdekatnya, yaitu Eclipse Cross. Kalau kita bandingkan dengan CR-V dan HR-V, mobil ini dimensi panjangnya ada di tengah-tengah. Lebih pendek dari CR-V, tapi lebih panjang dari SR-V. Kaca spionnya sewarna dengan bodi dan sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Spion ini juga sudah auto retract. Di bagian depan dan belakang sudah dilengkapi dengan over fender. Di bagian bawah sini juga ada yang namanya side guard untuk melindungi mobil Anda dari benturan. Di bagian atas sudah ada roof rail, kemudian list chrome dari bagian depan terus memanjang sampai bagian belakang. Dan untuk versi Indonesia sudah dilengkapi dengan talang air. Untuk akses masuknya, handle-nya ini sudah keyless entry. Jadi tinggal masuk. Dan kalau Sobi mau kunci, Sobi tinggal tempelin jari Sobi di 2 garis ini saja. Untuk profil bannya, di sini menggunakan ban berukuran 225/50 ring 18. Dan hebatnya Sobi, ini ban sudah menggunakan ban Michelin Primacy 4. Untuk velg menggunakan two-tone color dan rem depan sudah ventilated disc brake, rem belakang juga sudah cakram. Di bagian belakangnya kita bisa menemukan antena radio yang sudah menggunakan shark fin dan juga sudah ada tail spoiler dan high mounted lamp sudah LED. Tapi high mounted lampnya ini ada di dalam kaca. Wiper belakang sudah ada, defogger juga ada. Lampu belakang di sini sudah LED, baik lampu rem maupun lampu rem saja ternyata. Lampu sen dan lampu mundurnya itu masih menggunakan bohlam. Nah, fitur unik lainnya yang kami jarang temukan di mobil-mobil buatan Jepang lainnya adalah ini. 2 buah lampu LED yang hanya ada di bagian kanan, di kiri nggak ada. Jadi lampu ini adalah fog lamp belakang. Kebanyakan orang Indonesia melihatnya fog lamp itu biasanya di depan, tapi ini ada di belakang. Sebenarnya fitur ini banyak digunakan di negara-negara yang memiliki 4 iklim, yaitu misalkan pada saat musim salju. Ini sangat berguna karena dia akan nyala terus. Kalau di Indonesia mungkin di daerah-daerah yang berkabut atau dingin, ya ini juga bisa berguna. Untuk menyalakan fog lamp lampu di belakangnya, pertama kita nyalakan dulu fog lamp, kemudian kita putar sekali lagi. Nah, posisi ini fog lamp belakang nyala, kita lepas, dia akan kembali.
Ini sudah nyala. Kamera mundur sudah ada, dan untuk sensor parkir belakang ada 4 buah yang sudah terintegrasi di bumper bagian belakangnya. Sudah ada underguard juga yang sewarna dengan bodi, mata kucing di kanan dan di kiri. Kita buka bagasi Corolla Cross ini. Bukan hybrid, Pak. Oh iya, maaf. Untuk yang bensin memang belum bisa, baru yang hybrid. Ya oke lah, kalau mau gaya-gayaan, jangan lupa pencet ini, tendang. Gitu. Nah, ini belum ada power backdoor nih sayangnya nih. Sedangkan untuk yang varian hybrid itu sudah ada power backdoornya. Untuk kapasitas bagasi cukup luas, tapi tidak rata lantai. Jadi di sini masih lebih tinggi posisinya untuk menjaga supaya barang itu tidak gampang terlempar ke belakang. Tapi kelemahannya, kalau kita mau angkat barang yang berat dari dalam, ini perlu effort lebih karena ini harus diangkat dulu untuk melewati pembatas ini. Di sini sudah ada 2 kaitan di kanan dan di kiri. Kemudian ada sebuah lampu juga. Dan di bagian bagasi ini masih ada space lagi, agak turun lagi ke bawah di kanan kirinya. Untuk ban cadangan, ban serep, ya ini ukurannya lebih kecil sih dan peleknya masih kaleng. Bahasanya mereka adalah space saver, penghemat ruang. Kita lihat kalau kita lipat kursi bagian tengahnya. Ya, di sini Sobi bisa melihat tidak rata lantai, ada perbedaan ketinggian. Tapi memang dibuat seperti ini juga, ini pasti ada maksudnya. Karena kalau untuk membuat rata lantai, berarti Toyota harus menaikkan di bagian belakang ini. Di bagian bagasinya harus naik lagi supaya rata. Tapi kalau bagian bagasinya dinaikin, otomatis space ke atasnya akan berkurang. Kalau kita mau turunin di bagian depannya, otomatis kenyamanan kursi penumpang bagian tengah akan terganggu. Karena kursinya jadi lebih pendek. Ya, nggak masalah sih. Kita lihat mesinnya yuk. Tuas kap mesinnya ada di bagian depan sini, yang berwarna hitam. Bensinnya ada di bagian bawah sini, warna hitam juga. Nah, ini kalau mesin mobil baru tuh gini. Biasa kalau kami mereview mobil second tuh ada aja. Nah, Sobi, yang unik untuk Toyota ini ya seperti biasa tuasnya di sini. Nah, Corolla Cross ini, coba lihat, apa ini? Ini berbeda loh. Nah, nanti kita masukkannya di sini. Biasanya kan si apa ini? Tuas pengganjal ya. Biasanya kan ada di bagian sini, ganjal ke atas. Kalau ini ada di kap mesin. Hal yang baru. Kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Kemudian sudah dicat juga sewarna dengan bodinya. Nah, untuk mesin bensin ini memiliki kapasitas 1800 cc dengan 4 silinder DOHC with dual VVTi. Menghasilkan tenaga sebesar 140 horsepower dan torsinya 171 Nm. Kita cek interior dari mobil ini. Untuk setir, di sini setirnya sudah kulit, dan fitur di setir banyak sekali, komplit. Mulai dari setelan audio, kemudian MID, terima tutup telepon, voice command, juga cruise control. Semuanya sudah ada di sini. Untuk desainnya mirip dengan Corolla Altis. Speedometernya di sini masih analog, tapi sudah dilengkapi dengan MID. Dan untuk MID-nya di sini bisa menunjukkan salah satunya adalah tekanan ban, tekanan angin ban. Jadi kalau tekanan angin bannya mulai berkurang atau mulai kempes, itu informasinya akan muncul. Dan di sini juga ada gambar mobil ketika pintunya sedang terbuka. Sobi bisa lihat. Untuk lampu sudah ada autonya. Untuk wiper belakang juga sudah ada intermittent. Sedangkan di bagian door strip, satu lagi kelewat, maaf. Untuk setirnya kita cek.
sudah tilt dan teleskopik. Dan untuk teleskopiknya itu menurut kami cukup panjang, cukup jauh. Kita balik lagi ke door trimnya. Material door trim di sini sudah soft touch. Di bagian senderan tangannya juga sudah soft touch, walaupun di bagian samping ini masih ada material hard plastik. Sedangkan untuk power window-nya di bagian pengemudi sudah auto, dan spion bisa diatur dilipat dari dalam. Untuk mesin sudah menggunakan engine start stop button, dan material dashboard masih hard plastik, tapi di bagian sini ini sudah soft touch dan ada ornamen jahitan-jahitan. Kemudian untuk head unit, di sini head unitnya mendapatkan touchscreen 9 inch dan di sini cukup lengkap. Sayang sekali kami tidak bisa menghidupkan mobil ini atau head unitnya karena masih belum siap. Untuk AC juga sudah dual zone sehingga bisa diatur suhu antara penumpang dan pengemudi. Dan semua pengaturannya di sini juga cukup lengkap ya. Sudah digital semua. Untuk tuas persteleng di sini sudah dilengkapi dengan material kulit juga dan warnanya piano black. Kemudian ada juga untuk stability control, dan di bagian depan sini ada ruang penyimpanan dan ada ambient light berwarna biru. Ada 2 cup holder, dan di sini console box bisa digunakan untuk menyandarkan tangan, dan ini bisa di setel untuk maju mundur. Nah, jadi cukup nyaman. Untuk ruang penyimpanannya lumayan, dan di sini sudah ada power outlet dan juga sudah ada colokan USB 2,1 ampere. Untuk kursi penyetelan maju mundurnya masih manual juga, untuk recline ini juga masih manual. Pengaturan ketinggian pun masih manual. Sedangkan untuk di yang varian hybridnya itu sudah elektrik. Nah, untuk seat belt di sini sudah adjustable baik di kanan ataupun di kiri. Kemudian sun visor sudah dilengkapi dengan lampu di kanan maupun di kiri. Untuk lampu juga sudah ada, dan di sini sudah dilengkapi dengan moonroof. Nah, karena mobilnya tidak nyala, kita juga nggak bisa, sayang sekali ya sobat. Nah, kalau ngomongin posisi duduk dan kenyamanan kursinya, ini kursinya sudah diberikan bahan kulit ya, dan ini cukup nyaman. Dia menopang itu kayak agak menjepit di bagian punggung, jadi menopang dengan nyaman, enak sih. Dan untuk sandaran kepala juga ini cukup tinggi dari sini juga, jadi nggak perlu terlalu dongak gitu. Pas posisinya, ini cukup nyaman untuk berkendara. Kita lihat aja di bagian baris keduanya kayak gimana. Yuk, kita lihat akomodasi di baris keduanya. Kesan pertama, duduk di kursi Corolla Cross ini nyaman sekali tuh. Posisi duduknya cukup nyaman, dan ini kursi masih bisa di-setel untuk direbahkan. Walaupun terbatas seperti ini, tapi rasanya ini sudah cukup nyaman ya. Hand grip sudah auto retract. Material door trim di sini juga soft touch. Sandaran tangan di sini soft touch. Ada ruang penyimpanan cup holder di bagian atas. Tidak ada door pocket, jadi ruang penyimpanannya hanya cup holder aja di sebelah sini. Sedangkan untuk kursi di sini sudah kulit juga, sama. Sudah tidak ada setelan untuk maju dan mundur, jadi hanya bisa reclining saja. Di sini juga sudah ada armrest. Ada 2 cup holder di armrest. Lampu. Sabuk pengaman untuk 3 orang penumpang, dan
sabuk pengamannya ini sudah terintegrasi dengan kursinya. Beberapa mobil itu biasanya menyimpan sabuk pengaman tengah untuk penumpang itu di bagian atap biasanya. Tapi si Corolla Cross ini menyimpannya di bagian kursi. Jadi tidak ada yang gantung-gantung di atas. Secara overall, duduk di baris kedua ini cukup nyaman karena sudah ada kisi-kisi AC sendiri untuk penumpang baris kedua. Dan untuk kantong di bagian belakang kursi depan hanya ada di sebelah kiri. Sebelah kanan ini nggak ada. Satu lagi desain yang kami suka, kursi depan seperti ini, bagian bawahnya ini menekuk ke dalam, ini memberikan space kaki yang lebih besar. Tinggi saya 165 cm dan jaraknya masih cukup jauh, bahkan kaki masih bisa masuk ke depan. Kepala masih ada jarak, walaupun di sini ada sunroof, tapi Toyota membuat desainnya ke bagian belakang ini menekuk ke dalam, sob. Nah, jadi di sini ada space yang lebih besar lagi untuk kepala. Nyaman. Kami suka duduk di baris kedua dari Corolla Cross ini. Salah satu hal yang unik dari mobil ini adalah mengenai identitasnya, Corolla Cross. Kami sudah menghitung dan kami menemukan tulisan dan logo Corolla Cross totalnya ada 22 buah. Contohnya tulisan adalah seperti ini. Sedangkan contohnya logo adalah ini. Nah, kalau Sobi berhasil menemukan lebih dari 22 tulisan dan logo, silahkan komen di bawah ini. Kalau Sobi penasaran, nanti akan kami informasikan juga di kolom komen. Narsis juga ya ini mobil, 22 identitas. Hal yang kami suka dari Corolla Cross ini adalah fiturnya sudah sangat lengkap, apalagi safety-nya dibekali Toyota Safety Sense. Dan airbag-nya ada 7 buah, Sobi. Di head unit 9 inchinya sudah bisa pakai Apple CarPlay dengan T-Connect. Dan yang unik, Sobi bisa cek saldo e-money karena ada fitur NFC di dalamnya. Overall, mobil ini canggih dan keren menurut kami. Namun, ada juga yang kami sayangkan, Sobi. Untuk mobil sekeren ini, remnya masih harus diinjak, belum elektrik. Dan untuk kameranya, belum 360. Mungkin agar menekan biaya demi mendapatkan gelar hybrid termurah. Betul, Sobi? Sekian dulu review dari kami Trends Auto. Mohon share, like, dan subscribe channel kami. Karena orang yang baik hati pasti banyak rezeki. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.